ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئات الحسنات تمحها. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Orang tua kami, bapak-bapak, saudara-saudara, para jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita tetap senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama kita memuja dan memuji Allah seraya membasahi kalam lidah kita dengan mengucapkan kalimah hamdalah, yakni alhamdulillahi rabbil alamin. Atas nikmat Allah kita bisa melaksanakan perintahnya sebagaimana apa yang kita lakukan di siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini dapat meningkatkan nilai-nilai keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mampu kita memanfaatkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Salawat dan salam senantiasa kita hadirkan kepada arwah junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kelak nanti di yaumul akhir adalah orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau memang Allah sudah menakdirkan kita hidup di alam dunia ini, pastilah kita akan menghadapi yang namanya 5 masa. Siapapun itu, jika Allah ingin mengizinkan kita hidup sampai akhir, kita akan menghadapi yang namanya 5 masa. Masa yang pertama sudah kita lalui, yaitu masa bayi. Dari masa bayi kita sudah melalui masuk kita masa anak-anak. Dari masa kanak-kanak kita masuk beranjak masa balik atau masa remaja. Disitulah mulai agama kita mensyariatkan berbagai macam syariat yang wajib kita lakukan di dalam Islam ini. Dari masa remaja itu kita beranjak menuju masa yang keempat, yakni masa dewasa. Dan pada akhirnya kita disampaikan penghujung masa, yaitu masa tua. Setelah itu tidak ada masa yang akan kita tunggu kecuali masa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka sebelum itu datang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada baiknya kita renungkan sebuah hadis di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan pesan kepada kita, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Rasulullah berpesan kepada kita, bekerjalah, berbuatlah
sesuka hati kita tentang urusan dunia ini. Silahkan engkau berbuat, kata Rasulullah, seolah-olah perbuatan itu seolah-olah engkau akan hidup kekal selama-lamanya. Wa'mal akhirataka katamutun qada. Tapi berbuatlah untuk akhiratmu, mana tahu besok kau tiada. Ini pesan Rasulullah yang harus kita renungkan. Barangkali bagi orang tua kami yang sudah menghadapi masa kelima, tidak ada lagi masa yang ia tunggu kecuali masa innalillah. Tapi bukan tidak berarti juga kepada adik-adik kami, saudara-saudara kami yang baru meranjak masa remaja, bahkan masuki masa dewasa, bukan tidak bisa masuk masa innalillah, karena Allah itu Maha Kuasa. Tapi yang pastinya masa innalillah itu akan pasti menghampiri setiap manusia. Makanya untuk itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum masa itu datang, kalau sudah datang masa itu, maka apapun tidak akan bisa kita lakukan. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, tepatnya Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 123. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengingatkan kepada kita, wattaqu, hendaklah kamu takut, yauman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa lahum yunsarun. Kata Allah kepada kita, hendaklah kamu takut pada satu hari tidak ada seorang pun yang dapat membela kamu. Tidak ada satupun orang yang sedikit bisa menebusmu. Tidak ada satupun sedikit manusia yang dapat memberikan pertolongan kepada kita. Bantuan tidak akan berguna bagi kita, dan tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kepada kita. Sudah kita ketahui hari apa itu? Tidak ada hari kecuali hari kiamat atau hari akhirat. Bahkan dalam Quran surah Yasin surah ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-65-nya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa yang dahulu pernah mereka kerjakan semasa hidup di dunia. Hadirin, orang tua kami, saudara kami, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum masa ini terjadi, dan ini pasti terjadi, siapapun kita pasti akan mengalami ini. Tapi yang tidak kita inginkan adalah kita tidak mau termasuk dalam kategori orang yang seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita tidak termasuk orang yang seperti ini? Maka tidak lain tidak bukan adalah mari sama kita manfaatkan waktu usia, umur, masa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini, sehingga dari waktu inilah kita tahu umur kita sudah bertambah. Dari waktu inilah kita sudah tahu bahwa zaman ini sudah berubah. Maka untuk itu kita hiasi waktu ini untuk memperbanyak amal soleh, untuk beribadah kepada Allah. Bukankah kita ditakdirkan dan diciptakan oleh Allah ke alam dunia ini untuk beribadah kepadanya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah, kita dihidupkan oleh Allah untuk di alam dunia ini bukan untuk berpoya-poya, untuk bukan menghabiskan waktu bersenda gurau, bermegah-megahan, sampai kata Allah alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sampai Allah ingatkan jangan terlampau megah benar, sampai-sampai kamu tidak sadar kamu akan masuk ke pintu kubur. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, melalui mimbar khutbah yang mulia yang singkat ini, saya mengajak diri saya terutama dan kepada kita yang hadir, para pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun duduk posisi Anda, orang tua kami yang kemuliaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara-saudara yang saya sayangin karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo kita hiasi kehidupan ini dengan memperbanyak amal soleh. Kenapa demikian? Karena Allah menceritakan kepada kita dalam Al-Quran, orang yang menghadapi sakaratul maut itu sendiri pun
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mau dihidupkan kembali pada masa sebentar untuk melakukan amal soleh, sebagaimana Allah gambarkan itu dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un, tatkala apabila kematian itu sudah datang kepada kamu, maka orang mati itu berkata, kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbi, Tuhanku, irji'un, kembalikan aku hidup. Untuk apa kita kembali? Ternyata kita jawab di ayat berikutnya, la'alli a'malu sholihah, karena aku ingin beramal soleh. Sudah mati baru tak ingat anak beramal soleh. Udah mati, sudah hampir dihor-hor nyawa itu, sudah hampir meninggalkan roh itu, meninggalkan jasad itu. Di situ kita berkata kepada Allah, Rabbirji'un, kembalikan aku Tuhan, tolong hidupkan aku. Apa? Mau ngapain? Ternyata kita berharap kepada Allah, la'alli a'malun sholihah, aku ingin beramal soleh. Kemudian setelah mati, tetap kita tidak putus asa. Tatkala di alam barzakh juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin minta dihidupkan kembali ke alam dunia ini. Untuk apa? Jawabnya untuk beramal soleh. Allah katakan cerita itu dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun surah 63 ayat 10. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akun minas solihin. Hendak menjadi orang yang soleh. Kemudian setelah itu, tatkala ditunjukkan oleh Allah, wahai Polan bin Polan, itulah tempatmu untuk balasanmu ketika engkau berbuat di dunia. Itu tempatmu. Allah tunjukkan kepada kita ke api neraka. Di situ pun juga kita bermohon kepada Allah untuk minta dihidupkan kembali ke alam dunia. Untuk ngapain? Beramal soleh. Cerita itu Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat ke-27. Tak cukup di situ, bahkan ketika kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka, ketika kita disiksa oleh malaikat Allah Zabaniyah di dalam api neraka, toh di situ juga kita ingin minta dikeluarkan oleh Allah dari neraka, dihidupkan kembali ke dunia. Satu juga jawabannya, hendak beramal soleh. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum masa yang terakhir, masa innalillah menghampiri kita, ayo sama-sama kita meningkatkan kualitas kuantitas kadar keimanan dan ketakwaan kita dengan cara aksiru amalun sholihah. Mari sama-sama kita memperbanyak amal soleh. Satu di antaranya adalah sholat jangan ditinggalkan. Mungkin barangkali inilah sebentar intisari dari khutbah Jumat yang bisa dapat kita sampaikan, agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai, orang yang menyia-nyiakan waktu yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan khutbah ini dapat bermanfaat, khususnya kepada diri saya dan kepada kita semua, untuk memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah. Semoga kita adalah hamba Allah, hamba yang soleh, hamba yang beriman dan bertakwa di sisinya. Dan jikalau pada akhirnya kita harus kembali kepada Allah menghadapi masa yang terakhir, yaitu masa innalillah, mudah-mudahan Allah mudahkan kalam lidah kita untuk menyebutkan namanya di akhir hayat hidup kita, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ya ayyuhal